Halo guys, welcome back to my channel DTA Projecta dengan gue Isti. Dan di video kali ini gue mau sharing aja mengenai kartu kredit. Ya gue pernah apply kartu kredit Bank Mega, yaitu kartu Transmart Bank Mega. Dimana tuh di tahun 2019 lah. Singkat cerita prosesnya tuh udah berjalan ya. Dan kartunya udah jadi dikirimin ke alamat gue. Terus kartunya nggak gue aktifkan sama sekali karena gue juga udah punya kartu kredit yang lain, sehingga gue tidak memprioritaskan kartu itu untuk diaktifkan. Entah kenapa nih tiba-tiba ada email masuk, itu tagihan ke email pribadi gue, dan gue tuh sangat bingung kok kenapa ada tagihan padahal kartunya belum aktif. Di situ gue panik ya, langsung gue menghubungi pihak CS-nya Bank Mega, dan dari komunikasi dengan CS Bank Mega ternyata mereka bilang bahwa selama kartunya belum aktif maka tagihan tersebut diabaikan aja. Oke, gue abain, tapi bulan depan muncul lagi serupa tagihan tersebut, double nilainya. Itu kalau nggak salah tagihan billing fee statement, nilainya itu Rp5.000. Jadi bulan berikutnya tuh jadi 10.000. Ya karena gue nelfon kayak merasa nggak dapet jawaban yang memuaskan, makanya gue akhirnya post di surat pembaca Kompas. Di sana gue post dan gue minta penghapusan daripada tagihan gue karena gue nggak merasa mengaktifkan kartu. Dan ketika menghubungi CS Bank Mega itu, menurut gue pribadi sih tidak dapat jawaban yang memuaskan. Mereka nggak langsung memproses masalah gue, komplain gue terhadap tagihan itu. Singkat cerita ya, surat pembaca itu dibaca oleh korporat sekretariat Bank Mega. Ya mereka merespon telepon gue dan mereka minta keluhannya dicabut dari surat pembaca, dan mereka bersedia menghapuskan seluruh tagihan daripada kartu kredit gue yang gue belum aktifin. Oke, itu ternyata benar, mereka hapus semua tagihannya, nggak ada sama sekali. Dan gue sempat ditawarin juga, bapak nggak aktifin aja, dapat bonus loh dari Bank Mega, ada promo-promonya. Tapi di saat itu gue lagi jobless, lagi nggak ada kerjaan, gue nggak bekerja, makanya gue nggak sama sekali nggak mau mengaktifkan kartu kreditnya itu. Meskipun ada promo-promonya ya, tetap gue nggak aktifin karena kartunya pun udah gue gunting-gunting, jadi nggak mungkin bisa pakai lagi. Singkat cerita di bulan Juli tiba-tiba gue dikirimin pin Bank Mega, pin kartu kredit lah. Gue bingung juga kenapa dikirimin ya, padahal kartunya tuh seharusnya udah nggak diaktifkan, kenapa ada pinnya. Oke, nggak usah uzon, bulan Juli ke atas memang juga ada peraturan dari BI bahwa bulan Juli itu tahun lalu sudah harus menggunakan PIN untuk kartu kredit. Ya tahun lalu, tahun berjalan, bulan-bulan berjalan ya, dari Juli sampai dengan Desember itu nggak ada tagihan sama sekali. Begitu tahun ini 2021 tiba-tiba muncul kembali tagihan kartu kredit gue, padahal gue juga nggak aktifin kartunya itu loh. Isinya itu annual fee dan billing each statement. Karena mungkin gue request waktu itu pembayarannya atau informasi tagihannya tuh ke by email, jadi mereka tuh kirimin ke gue via email. Dan di sini gue merasa sekali lagi gue nggak pernah ngaktifin ya, baik dari diri gue nelpon ke Bank Mega ataupun gue ngaktifin via website gitu seperti kartu kredit yang lain. Dan dari Bank Mega sendiri nggak ada konfirmasi bahwa kartu ini telah aktif dan Anda telah siap digunakan kartunya. Nggak ada sama sekali ke
handphone gua baik SMS ataupun email. Jadi murni itu kartunya belum aktif sama sekali dan seharusnya nggak ada tagihan sama sekali, kecuali gue sendiri mengaktifkan kartu itu dan gue sudah siap dengan konsekuensinya. Kalau kartunya udah aktif berarti gue harus ada kewajiban untuk membayar. Dan ini sih sangat aneh. Harusnya sih gue mohon lah kepada pihak dari Bank Mega ini untuk menghapus tagihan itu baik anual maupun billing statement dan melakukan pemblokiran kartu gue, karena gue sama sekali nggak berminat pakai kartu kredit Bank Mega dan gue juga masih ada tagihan kartu kredit yang lain. Jadi harusnya sih sebenarnya eh, nggak perlu kita kasih tahu atau kita komplain. Bank Mega kan bisa mensortir sendiri by sistemnya kartu mana aja yang nggak aktif, lalu mereka tinggal ini aja, tinggal hapus lah datanya dari sistem mereka. Kan kalau gini kan repot juga gitu, ketika kita komplain jawaban dari CSR belum tidak memuaskan, habis pulsa, akhirnya ya udah jalan terakhir adalah komplain di surat pembaca. Biasanya itu mereka respon. Dan melalui YouTube gue ini ya gue harap sih pihak Bank Mega tuh merespon dan mereka bisa nelpon gue untuk dilakukan penghapusan tagihan gue serta melakukan pemblokiran, karena gue tuh nggak sama sekali berminat pakai. Karena ya waktu dikasih kartu kredit itu gue cuma membantu marketingnya untuk achieve target aja. Kan biasanya kan banyak tuh marketing kartu kredit yang nawar-nawarin kartu kredit ya, mereka tujuannya ada achieve target. Jadi karena gue tuh pengen nolong orang aja, makanya gue bantuin. Padahal gue sendiri juga belum berminat sama sekali pakai kartu kredit. Dan gue udah tagihan sesi yang lain tuh juga cukup banyak. Jadi saran gue sih, kalau bagi kalian yang punya kartu kredit atau pernah ngalamin hal yang sama kayak gue, kalian bisa telepon customer service-nya. Terus apabila kalian telepon CS-nya dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atau tidak diproses, di bulan berikutnya kalian bisa post di surat membaca. Itu baik Kompas, Detik, dan media sosial lainnya lah. Seperti itu juga boleh gitu. Jadi mereka akan ngerespon gitu. Saran gue sih gitu. Daripada kalian dimin kartu kreditnya, tagihan muncul, nanti efeknya kemana nih? Ke collect. Jadi tuh kalau kalian kerja di bank tuh bisa ada BI checking ya. Nanti tuh status kalian tuh sangat buruk. Kenapa? Karena ada tagihan yang kalian nggak tahu. Itu berupa tagihan yang kayak gini, kayak annual fee, kayak billing statement, yang sebenarnya kalian juga tidak pernah pakai kartu kreditnya atau nggak pernah aktifin, cuma tiba-tiba muncul sendiri tagihan itu. Gue nggak tahu nih kok bisa begitu ya dari sistem Bank Mega. Setahu gue bank-bank lain tuh nggak seperti itu. Bank-bank lain gue selama pakai CCBCA nggak ada problem sih. Mereka kalau kita minta tutup langsung ditutup, minta komplain langsung dijawab, diproses ya. Kalau Bank Mega sepertinya agak lama sih prosesnya. Gue tidak bilang Bank Mega itu jelek ya, tapi mungkin pelayanannya kurang. Jadi harus lebih diperhatikan lagi dari sisi itunya. Dan selanjutnya juga kalian harus memperhatikan kalau misalkan kartu kredit yang kalian terima itu belum aktif sama sekali. Dan juga kalian nggak pernah merasa nerima SMS untuk mengaktifkan otomatis dari banknya gitu. Bisa ada tuh beberapa bank yang dengan sengaja langsung mengaktifkan secara otomatis ketika si nasabahnya sudah terima kartu kredit. Dan itu bahaya ya kalau misalkan kalian punya CC banyak terus tiba-tiba kartunya itu udah aktif dengan sendirinya, terus kalian nggak ngeh gitu, kan bisa muncul tagihan-tagihan seperti ya kayak materai, terus kayak annual fee. Ya kalian harus bayar karena konsekuensinya itu udah aktif dengan sendirinya dari banknya. Tapi kalau misalkan nggak ada SMS dan kalian belum sama sekali nggak mengaktifkan kartu kredit itu,
yaitu aman-aman aja, dan kalian bisa komplain ke customer service-nya atau pihak terkait kartu kredit untuk dilakukan penghapusan. Saran gue sih gitu aja. Dan buat kasus gue ini ya sebenarnya mungkin banyak kali, bukan gue aja yang mengalami masalah seperti ini, tapi beberapa orang yang menggunakan kredit card juga pasti akan bermasalah dengan hal seperti ini kalau nggak dicepat diselesaikan masalahnya, mungkin akan menggulung dan nilainya mungkin bisa jadi lebih besar, nanti membesar, karena kita nggak tahu juga kan, orang kartu juga nggak aktif kenapa bisa ada tagihan. Sekali lagi nih, hal yang menurut gue sih aneh, di luar kebiasaan. Kalau misalkan kartunya aktif is oke lah, kita langsung bayar karena itu kewajiban kita. Tapi kalau kartunya nggak aktif sama sekali, itu ada tagihan kan, agak aneh banget gitu. Dan sebagai pemilik kredit card itu tentunya kita nggak terima, uang kartu nggak aktif masa gua harus bayar kan gitu. Oke, segitu aja sih video kali ini mengenai pengalaman gue nih ketika gue nerima kartu kredit dari Bank Mega Transmart ya, dimana gue nggak pernah aktifin kartu, tiba-tiba dapat tagihan. Jadi mohon dari pihak Bank Mega tuh segera merespon baik surat pembaca yang gue tulis di Kompas ataupun ini video ini yang gue buat ini hari ini, tujuannya untuk supaya Bank Mega tuh lebih lebih ditingkat lagi pelayanannya. Jadi kalau nasabah yang nggak aktif ya mending dihapusin aja lah, daripada jadi polemik kan. Kita juga sebagai nasabah juga dirugikan karena kalau kita mau ngambil kredit di bank lain, itu KPR atau misalkan KKB, tiba-tiba dicek BI checkingnya tuh jelek ya kan, susah juga, jadi nama kita tuh yang jelek gitu. Oke, segitu guys video kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan tentunya subscribe channel gue, dan sampai ketemu guys di video selanjutnya.